Ini kita bicara minyak goreng. Lu nggak jual, terus ketika harga tinggi baru jual tuh nggak salah. Ya gue khawatir juga dengan minyak goreng ini. Gitu. Iya. Lu jual segitu? Assalamualaikum kawan Aswara, ketemu lagi dengan saya Handoko. Udah terakhir apa ya? Binary Option ya. Kemarin kita ketemu korban dari Binary Option. Nah, beberapa waktu ini hangat-hangatnya itu tentang minyak goreng tuh yang lumayan langka di pasaran. Tapi sekarang sih udah nggak langka lagi ya. Udah banyak tapi harganya sudah melambung gitu dari harga normalnya. Nah, kebetulan saya ini punya kawan baru. Sekitar 3 minggu yang lalu itu saya main ke kantornya beliau, ngelihat itu di pojok ruangannya itu banyak banget minyak goreng. Karena saya gabut, saya mau bikin giveaway gitu kan. Biasanya kalau giveaway saya tuh kuis hadiah berapa ratus K. Ini saya kepikiran kasih gratis minyak goreng kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya saya borong semua. Saya perkenalkan teman saya namanya Pak Adi. Adi apa Pak Adi? Pangjangannya Adi Nur Hadi. Sunda. Oh, Sunda ya. Kenapa sih orang Sunda itu namanya selalu double gitu? Tahu nggak sih lu, Pak? Mungkin karena kebiasaan Asep Surasep gitu ya. Adi Nur Hadi gitu ya. Kenapa gitu? Lu tau nggak? Mungkin orang zaman dulunya kali ya. Gue kira lu awalnya pertama kali kita ketemu lu Chinese lu. Masa sih? Serius? Masa gue sipit gitu ya? Tampang lu tampang kongko. Iya, anjir, kongko dong gue. Kongko. Ini kongko nih kayaknya. Dan lu juga banyak teman-teman gue dulu kerja juga. Mereka berasumsi gue tuh orang kongko. Iya. Padahal mah jauh, muslim gua. Makanya pas gue minta nomor handphone lu, terus gue ngeliatin story lu, oh muslim orang. Karena gue ngeliatnya kayak ada film siapa tuh ya? Film Hong Kong itu Chow Yun Fat. Aduh. Serius, ada temannya Chow Yun Fat kayak lu. Oh iya. Jadi apanya dulu nih kita? itu bohong. Baik, tadi ke minyak goreng ya. Lu sejak kapan sih bisnis minyak goreng? Awalnya gua itu, ini kan gua berbentuk CV ya. CV gua tuh Adi Naga Sentosa. Di situ bergerak dalam bidang sembako dan tembakau. Di situ kan dari izinnya itu awalnya karena gue mikirnya nih, karena kalau sembako kan kebutuhan sehari-hari. Fast moving. Betul, fast moving. FMCG. FMCG. Ya udah gue coba. Pertama sih belum ke minyak. Gula. Ini bentar lagi gula bakal gila pasti. Bakal gila nih. Karena mau lebaran tahun baru. Pertama gula, coba gula, terus banyak permintaan, akhirnya minyak. Pertengahan November tanggal 11 tahun kemarin. Oke, pas di Desember ada satu teman gua yang sama distributor sembako juga. Bro, kenapa nggak main minyak? Fokus ke minyak. Nah, maksudnya lu udah di gula, udah tepuk, kenapa nggak main minyak? Oh, berarti sebelumnya lu belum main minyak? Belum. Kasihlah jalan. Gimana caranya? Tuntun lah. Berarti lu langsung ke pabrik ya? Pabrik. Awalnya nggak banyak, cuman gua PO itu baru 1000 deh. 1000 karton. 1000 karton ya? Ya, kapasitas 1000 karton kan satu karton tuh isinya 6 ya kalau yang botol inilah ya. Ya, kalau yang 2 liter. Kalau 1 liter yang 12. Ya udah gua PO dulu 500 yang 2 liter, yang seliternya 500. Gue coba. Itu boleh ya? Kita ke pabrik boleh. Kan ada maksimal order namanya. Izinnya ada izin khususnya ya? Nggak sembarang orang bisa nggak bisa ya? Bisa. Kan ditanya jenis usahanya apa? Oh. Iya kan? Ya. Kan di situ juga nanti ada faktur pajak segala macam. Dia nyangkutnya kemana? Benar. Gitu. Kita udah punya, alhamdulillah. Kita coba tuh minyak, kan kantor di Tangerang. Jadi mikir kalau di Tangerang kan skupnya padat banyak. Ya. Dan distributor pun banyak. Nggak seperti gula ataupun tepung, kita mungkin masih bisa ngambil beberapa agen atau sebutnya wholesalers lah. Ada temen juga, kenapa nggak ke Sumatera? Berarti lo buangnya ke Sumatera? Nah, coba ke Sumatera. Emang Sumatera barang seperti ini kurang? Maksudnya enggak, harganya bagus. Setahu gue tuh ya, ini kita bicara minyak goreng. Sumatera itu salah satu pulau yang paling banyak pohon kelapa sawit. Betul. Mau dari Lampung sampai sampai Palembang. Itu sawit semua. Ya. Karena gue kebetulan orang Medan, kalau gue pulang kampung tuh gue bawa mobil atau gue naik pesawat tuh hijau semua. Nah, pokoknya lu dari ujung ini sama ujung mata tuh. Nah, pokoknya kenapa di sana harganya bagus? Mungkin pasar ya. Padahal yang saya tahu juga ya di sana itu pabrik minyak pun banyak. Di belakang rumah gue tuh sekitar 2 kilo 3 kilo dari rumah gue tuh ada kelapa sawit. Iya, pasti. Kan di sana mungkin mereka juga lahan adat, ataupun punya pribadi kan di sana mungkin ditanamin sawit. Beda dengan di Pulau Jawa lah. Nggak ada lahan. Ya, kalau di Sumatera emang mayoritas mungkin kebanyakan dia lebih di sawit. Mungkin lebih menjanjikan lah. Dan dia pun
Yang saya tahu tuh pohon sawit kan lama bener. Bisa 20 sampai 30 tahun. Iya, dan dia cara miharanya pun nggak repot-repot amat lah ya. Di awal-awal repot. Iya. Di awal-awal repot. Setelah itu dia nggak tahu. Udah tinggal dibiarin aja masih berbuah. Ya tinggal potong dahannya, iya, potong terus dahannya. Jadi lagi. Kenapa lari ke Sumatera? Ya ke awalnya di Padang, terus Pekanbaru. Wah kok harganya bagus ya. Marginnya lumayan daripada Pulau Jawa. Ya, terus karena saya punya rekan di sana, iya Pak, di sini tuh pemainnya atau distributornya belum banyak. Nah, terus saya di sana ada rekanan juga yang kebetulan di sana agen terbesar di sana. Jadi kita supply ke sana. Tinggal dia di split ke agen-agen dia yang lebih kecil-kecil gitu. Dan dia punya ibaratnya dia punya member. Dan mereka tuh nggak punya akses untuk bisa beli langsung ke pabrik di Jakarta. Nah, karena kan dia dagang. Sebentar. Kalau pabriknya ini adanya di Jabodetabek, Bekasi, Cikarang, di Tangerang. Atau mungkin gini ya Pak, dari Sumatera itu kirim minyak dalam bentuk belum ada merek, bisa. Tapi diolah lagi di pabrik sini, nanti tinggal yang premium itu berapa kali penyaringan, yang murah tuh berapa penyaringan. Nah sih jadi kayak Macron lah gitu kan. Betul. Tinggal kasih labelnya apa, mau Sanko, mau Vilma, mau segala macam gitu ya. Karena kan konsumen juga nggak bisa membedakan. Nih warnanya kok sama mirip, tapi nggak tahu kan. Iya tinggal ganti. Ini kan nggak ada merek nih. Kita kasih label Handopo jadi nih. Jadi. Bisa kan? Handop minyak Handop bisa. Kalau dari segi itu kan mungkin dari pihak si produsen. Iya. Itu ketika lu mulai terjun di bisnis minyak goreng di November tahun lalu, harga masih stabil. Masih stabil. Nah, ini kan bulan apa ya? Bulan 1 sih mulai. Bulan 1 tanggal 14. Nah, itu kenapa sih harga minyak tuh mulai nggak stabil? Yang pertama, memang produksinya memang terhambat satu. Nih gue punya analisanya emak-emak pasar nih. Memang produksi dari CPO-nya memang lagi nggak ada, atau permintaan ekspornya keluarnya tinggi. Bisa. Ketiga, permintaan industri untuk kebutuhan industri tinggi, sehingga untuk kebutuhan masyarakat end user nih, kita bicara end usernya, para pengusaha itu lebih ke sana gitu. Atau mafia kita bicara, jadi mereka tahan stok segala macam, sehingga seolah-olah itu di lapangan nggak ada minyak. Karena gini, gue baca gini ya, kenapa ketika kemarin harganya tinggi langsung barang banyak, betul nggak sih? Banjir. Nah, menurut lo gimana? Kalau menurutku, kalau harga bahan baku kan yang kalau kata kita tuh harga dasar bahan bakunya kan ya HPP lah, harga modal kan semua itu ada yang menentukan. Pemerintah bukan sih? Ya pasti ya, pemerintah kan ada yang menentukan. Tapi kenapa bisa loss kan saya bingung. Kita juga kalau gue kan di sini bersifatnya pedagang lah ya, distributor lah. Iya benar. Ya kan, kalau dari segi dia harga modal sawit berapa sih? Iya. Ke produksi berapa sih? Kemasan. Iya. Segala macam lah bayar rantai pasokan segala macam. Rantaian buat dia produksi. Itu sebenarnya bisa terukur ya? Iya, terukur. Dan bisa terus gitu. Setelah itu lu mau margin berapa sih gitu kan? Nah, kan kalau kita bersifatnya logikanya ke situ lah. Nah, tapi kenapa ini kayak jadi black market gitu? Betul. Harganya nggak bisa diprediksi. Betul. Lu sebagai distributor yang udah terjun beberapa bulan ini, apa sih analisa dari lu kenapa bisa harga ini naik? Ya, tersebut lu bilang tadi itu pasti akan ada mafianya berarti. Pasti akan ada mafianya seperti itu. Ya walau alam kita juga tahu ya, dan tidak menuduh ya. Tapi stok ada ya? Ada stok ya? Iya, tapi stok nggak berkurang? Nggak. Di gudang ada? Ada. Oke. Tapi kan pas kejadian itu kan awalnya normal, harga normal biasa ya, wajar lah kalau kita ibaratnya pedagang punya untung, tapi masih wajar. Lo ada nggak sih sebelum tanggal 14 tuh udah dikasih warning, ini bakal naik nih? Ada. Lo berani nggak stok gitu? Ada. Pasti akan bocor. Mau barang apapun kayak gue sebelumnya, tepung, terigu. Nah, kayak gini nih, gula nih bakal ini nih. Ada. Kita salah nggak sih tiba-tiba lo beli banyak gitu? Lo kan punya izin? Punya izin. Nggak masalah? Ya, kan gue kan beli. Lo tahan nggak jual, terus ketika harga tinggi baru jual tuh nggak salah? Kayak gue nih, ngetok dulu. Kayak hari ini, gue kan beli sama lo 30 karton. Dengan harga berapa kemarin? 48.500 kalau nggak salah gue. 48.500. Gue tahan nih kan. Gue tunggu sampai momennya pas bulan puasa. Gue berdoa misalnya harga jadi 55, baru gue lepas. Salah nggak sih gue? Hukum dagang bro. Nggak salah ya? Dagang itu, hukum dagang. Dan kalau itu kan hukum dagang seperti itu. Nah, ya nggak di gue juga kan. Ini kan skupnya kecil nih, skupnya gue nih. Gitu ya. Nih gue sebagai kalau kita bicara
struktur burung hantunya gue paling bawah deh, ya kan? Nah, pabrik, gue distributor, gue nih kan, ini gue bawa lagi kan gitu. Gue kan lumayan yang di bawah lah. Berarti gue aja sudah mikirin begitu. Bisa jadi kayak kalian tuh yang udah besar-besarnya karena ngebaca momen mau Ramadan pasti naik nih, tahan dulu deh. Gitu ya? Iya. Dagang gitu kalau menurut gue kayak gimana kan kalau ke mama juga sini sekarang ngeborong nih ngeborong benar ngeborong ya mungkin ada batasan berapa kan tapi mungkin nggak satu toko berapa toko ya kayak contoh misalnya kalau lebaran tuh orang lagi senang-senangnya bikin apa kacang goreng jadi dari sekarang udah kacang tuh dibeli nanti lepas gitu ya bisa produksinya dari sekarang dari jauh-jauh hari banyak. Berarti menurut lo dari harga yang sekarang ini udah tinggi tambah tinggi lagi, nanti top-topnya tuh di Ramadan tinggi lagi. Kan ada isu juga pertanggal 1 April tuh ada PPh yang 10%. Minyak premium itu ya. Isunya ya. Ini premium nih ya? Premium. Isunya nanti itu yang premium itu di angka 310.000. Itu tinggi lagi tuh. Ya. Kenapa aja? Bagi aja kalau yang 2 liter 6. Kalau yang 1 liter bagi 12. Udah naik lagi. Berapa? Udah naik lagi. itu kan udah nyampe isu-isu itu kan, selintingan itu. Kan kalau kita biasa di pedagang di distributor itu pasti akan ada saling bagi info. Nih ada info ini nih, ada info ini nih. Sekarang yang punya gudang gede yang untung nih ya? Iya dong. Sama modal ya? Mau yang duitnya gede ya? Dia tinggal hubungi pabrik. Iya, pabrik bikin PO. Gua PO nih. Sekian. 10.000 karton. Kecil ya 10.000 mah bro. Kecil ya? Tapi mungkin nggak sih resiko tiba-tiba harga misalnya pemerintah ini intervensi nih, intervensi. Betul. Tahu ya juga nggak mungkin. Bisa akan mungkin itu. Ya berarti serem kayak juga. Gue kemarin. Kayak berarti kayak gambling dong. Iya kayak gue kemarin gitu kan. Karena sebelum biasalah. Kalau di perusahaan itu mungkin ada salesnya yang mungkin target tahunannya harus nutup, harus closing, harus 100%. Gue ditelepon. Lu bayar nggak? Bantuin gue dong. Kan namanya kita udah dekat ya. Nge-flash nih. Iya. Gue butuh omset kurang sekian. Aduh gue nggak enak tuh ya. Udah. Tapi gue ngambilnya sekian aja ya. Gue bantu lu doang ya. Otomatis padahal gue masih punya stok di gudang. Kan otomatis stok gue di Januari masih numpuk. Iya. Ya kan? Biasa average rata-rata stok gue di gudang itu nggak lebih dari 10.000 bisa lebih. Otomatis gue juga kan harus cepet kirim ke Sumatera. Iya. Ya kan? Kirim Sumatera, tiba-tiba tanggal 14 ada itu. Bang, lagi itu misalkan masih per liternya 19.000, tiba-tiba pemerintah minta juga 14.000. At least minus 5.000. Itu kan namanya hukum dagang. Iya. Ya udah, mau diapain lagi? Lu jual segitu harga situ? Oh lumayan. Deh katanya ada rafaksi. Iya. Ya, rafaksi dari pemerintah. Gua kan ngajuin rafaksi ke pabrik kan. Bisa klaim nggak sih tuh? Bisa. Dari total DO gua. Tapi kan nggak mungkin semua ke gua. Iya. Dia juga punya distributor lain. Banyak. Oke, misalkan nih, gua punya DO 10.000. Bro, rafaksi lu cuma kebagian 4.000 atau 5.000. Ya mau nggak mau, Bro. Minus. Tetap aja minus gua masih 5.000. Itu gimana dong? Itulah apa harus terima. Itu yang pemerintah intervensi itu minyak curah atau minyak yang premium? Semua kan masalah semua ya, pokoknya jenis minyak semua kan ada yang misalkan yang premium yang 1 liter kalau nggak salah subsidinya 5.000 berapa ya, ada batasan gue lupa pokoknya yang 1 liter, yang 2 liter, yang 900 itu ada tapi nominalnya nggak sama. Berarti misalnya gini, kalau misalnya ada distributor nih dia sekarang nyetok banyak terus tiba-tiba setelah lebaran turun rugi deh. Udah itu hukum dagang. Udah minus ya. Pinter-pinter kita baca situasi. Ya bisnis. Ya, ada risiko rugi. Itulah bisnis. Lu selalu ini ya. Searching pasar ya. Harga pasti. dari retail berapa? Betul. Harga grosir berapa? Betul. Warung berapa gitu ya. Harus. Dan harga itu tiap hari bisa update. Berubah terus. Itu kan harga ke pedagang-pedagang yang direct nih. Nah kalau yang marketplace tuh kenapa sih harganya itu ada yang tinggi, ada yang rendah? Contoh kayak gue kemarin ngeliat tuh ketika lo nawarin gue tropical tuh ya, ada yang 55 di Tokopedia per 2 liter, ada yang 38. Nah itu kok bisa? Kalau gue sih kalau di medsos, gue kadang-kadang agak nggak percaya. Kalau gue pikir mungkin dia stoknya stok lama dan dia barangnya pengennya cepat keluar. Misalkan lo kan jauh banget nih 35 kalau 38 kalau 55 kan jauh banget tuh. Iya.
tapi dibatasin. Dibatasin. Misalkan lu kayak tadi lu beli ke gua 30 karton. Coba diketik ya bro. Bakalan pasti kan stoknya nggak mungkin segitu. Iya. Ya kan? Paling cuma 5 karton, 5 karton kayak gitu. Tapi mungkin nih akunnya tuh nggak satu. Nah, lu main nggak sih ke marketplace nggak? Masih? Nggak. Gua tradisional biasa. Bukannya margin lebih lumayan kalau marketplace? Nggak juga ya? Ada kali ya. Sama aja. Tapi kan di situ gua butuh admin yang harus melototin. Iya. Melototin itu. Sementara kebutuhan yang tradisionalnya masih luas, luas. Masih banyak. Berarti lu masih ke Sumatera nih? Masih ke Sumatera? Masih. Yang premium juga ke Sumatera? Masih. Gue semua all brand aja. Ngaruh nggak sih antara yang premium dan premium mana lebih cepat? Kalau di Sumatera daya serapnya? Ya perbandingan sih ya. Dan suatu area atau daerah tuh kalau kata kita ada namanya orang identik dengan fanatik satu brand. Kalau Sumatera apa brandnya? Kalau di Padang Kuali. Oh, merek yang malah gue baru dengar. Gue marah dengar Kuali. Iya, Kuali. Terus kalau nggak salah tuh ada Nusakita juga. Merek-merek yang gue nggak pernah dengar tuh. Iya Nusakita. Kalau itu fanatiknya di sana itu. Beda lagi kalau di Jakarta. Kalau Jakarta kan apa aja. Ayo. Ini kalau sana nggak bisa. Kayak kemarin tuh perbandingan lah, mungkin kayak minyak 70-30 lah. Kali kemarin gue beli itu kan promo tuh, promo. Kalau di sana kurang. Walaupun sama-sama minyak goreng. Ya. Jadi gue kalau mau ngedorong brand lain itu kadang-kadang si agennya rekanan gue di sana, ini gue punya Kuali 1000, oke terima. Tapi gue kawinin ya mereka, aduh jangan banyak-banyak, di bandingnya lah maksudnya. Gue mintanya yang itu 100 atau 200. Lu bantuin stok gue yang sisa di luar Kuali atau di minyak lain yang fanatik di sana, jangan terlalu ngepushnya, jangan bagi dua lah, yang fokusnya yang laku-laku aja. Kadang-kadang ya di daerah ada yang fanatik brand. Tapi menurut lu sampai kapan sih harga minyak goreng ini akan jadi stabil? Walau alam ya, gue juga bingung. Lu nggak bisa prediksi. Kalau dari isu-isunya? Ya sudah lebaran ya. Sudah lebaran akan turun. Ya mungkin akan turun. Mana orang banyak yang berasumsi katanya karena perang Rusia. Itu tuh isu karena minyak dunianya juga naik. Kalau kata gua perangnya di mana? Nggak nyampe ke sana-sana. Iya. Jadi kalau isunya minyak yang berbahan dasar fosil iya mungkin. Iya. Fosil ya. Ini kan tumbuh-tumbuhan. Ada isu-isunya begitu. Enggak. Tapi dan lagian kita kan di sini semua di sini, kebunnya di sini, pabriknya di sini, kemasannya juga di sini. Semua di sini. Kan cuma minyak fosil baru kita kirim keluar, balik lagi. Nah, itu benar ya. Iya, kalau menurut gua sih karena kebutuhan. Mau puasa dan supply and demand ya. Nah, ketika demand-nya besar, maka B3 pasti akan naik harga. Mungkin sesudah Idul Fitri akan turun lah. Gula bagus nih. Sama kan gula mau puasa sama lebaran. Tapi naiknya nggak se-ekstrimnya nggak sih kalau gula? Enggak ya? 100. Tapi kan heboh-hebohnya belum ada, gula belum terlalu ya? Belum terlalu, karena naiknya masih tahap wajar lah. Tahap wajar ya? Ya 10 perak, kalau gula kan gitu, karena dia kan ada yang kiloan, ada yang karungan kan. Kalau ini lu minyak nggak wajar ya? Waduh. Dan itu susah banget ditebaknya tuh. Ya, gua harga sekarang segini, besok belum pasti bisa naik 2.000, 3.000 kan kaget kita. Buset. Rugi nih gua beli itu ya? Iya. Ya, rugi. Ya itu. Pas turun, aduh, ya itulah. Gitu ya? Itulah aku pasang. Kalau pas naik kita stoknya dikit, rugi. Iya. Tapi kalau misalnya stoknya banyak turun, itu. Gudang di mana gudang? Tangerang ya? Cuma di Tangerang. Berarti sekarang lu minyak, gula, terigu, tepung. Oh itu semua kebutuhan yang. Gue sih sekarang sih coba karena mau bulan puasa, sirup. Oh main sirup juga? Sirup, apa? marjan, bango ya gitu lah. Lo memanfaatkan momen ya? Iyalah, kan kita sekarang opportunity-nya sekarang lagi banyak nih ibu-ibu tuh bikin kayak paket sembako. Betul. Misalkan paketan yang minyak, gula, tepung sama apa gitu ya. Sirup gitu. Ya banyak. Gua ada beberapa perusahaan kemarin gua kirim PO, dia minta 1000 karton minyak. Misalkan merek A yang 1 liter, sirupnya merek ini. Ada, gula merek ini. Ada gitu ya? Udah alhamdulillah udah ada yang masuk. Jadi kawan-kawan Aksara sudah mulai tercerahkan ya kalau untuk minyak itu kemungkinan setelah Idul Fitri akan turun ya. Mudah-mudahan. Tapi nggak
nggak bisa dijamin harganya akan kembali seperti normal sedia kala. Dulu gue inget tuh, kami tuh di rumah kayak ada fanatiknya juga gara-gara iklannya Haji Mas Said itu Sanko, jadi ya bisa diminum. Jadi di rumah tuh pakai Sanko aja. Kalau nggak pakai Sanko kayaknya. Berarti lu udah ini sama ini ya. Brandnya tuh udah masuk di kepala gue. Kemarin aja jujur ya. Promo itu gue nggak gunain. Iya. Ya, karena ya gue khawatir juga dengan minyak goreng ini. Gitu. Iya. Mereknya. Iya. Jadi pas gue browsing di itu, lumayan kok promo di Tokopedia ada nih gitu. Ada. Karena gue kira ini merek asal-asalan nih gitu kan. Jadi kalau kayak ini kan lumayan lah gitu. Kayak gitu kan gue pas lagi itu karena ada yang pesan itu sisa dari pesanan dari PO-nya dia. Kalau ada Sanko juga gue ada Sanko. Ya kebetulan tadi pagi gue baru nyampe ada barang. Yang paling cepat apa sih kalau dari merek? Apa aja sekarang mah? Pokoknya ada barang orang ambil. Gue nggak lama. Kalau misalnya lu lihat status WA gue tuh. Iya. Tes sekian menit. Harga berapa? Lu ada berapa quantity lu? Langsung ada yang nembak. Iya. Cepet berarti ya minyak. Cepet. Lo biasanya konsumen lo apa nih? Banyak warung-warung gitu apa grosiran? Ya, agen grosir, semi WS. Ya agen, ya wholesaler lah ya bahasanya, wholesaler ada. Mereka tuh nggak bisa langsung pabrik ya, nggak bisa ya? Nggak bisa, dan kita pun ada kontrak kan. Nah, itu kan pabrik nggak bisa, harus sembarangan berbadan hukum. Oh gitu ya. Minyak ini sampai berapa lama sih tahan? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Wah, kalau yang sebelum-sebelumnya dia punya stok banyak lumayan tuh ya. Iya. Dia ngayur kencang gitu. Ya mudah-mudahan sih inilah, gue pesannya buat distributor gitu dan teman-teman gitu, kalau bisa jangan apa ya, kita kan kondisi lagi sulit nih. Betul. Ya gue sih ya kembali lagi ke masing-masing orang gitu. Jangan juga kita tuh memanfaatkan situasi dengan seperti ini ya, kasihan juga si kalau berkacanya gini, kalau kita jadi mereka. Nah, bagaimana? Nah, itu. Bagaimana kan? Sih sewajarnya aja. Ya ambil margin berkah aja lah, ngambil berkah. Ya jadi biar berkah, kita juga tenang gitu ya. Yang penting usaha jalan terus. Amin. Thank you nih, lo udah mau ke podcastnya Ngobrol Aja di Haswara. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat bagi kawan-kawan Haswara yang pengen tahu kenapa sih minyak goreng ini harganya bisa naik ya. Mudah-mudahan sih setelah lebaran harganya kembali bisa normal. Jadi kalau istri kalian atau orang tua kalian udah nggak pusing lagi tuh mikirin budget minyak goreng kok bisa mahal banget gitu ya, karena kebutuhan pokok banget ya. Bener, kata Bu Megawati direbus. Oh iya. Kalau nggak dia apa? Pakai pasir. Kira kerupuk kali ya. Kerupuk miskin katanya. Yang pakai pasir gitu. Oke. Thank you kawan suara. Ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum.